Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Hard Target 1993. Film ini disutradarai oleh John Woo dan dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang diburu oleh puluhan asasin hingga sampai masuk ke dalam hutan. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tua yang sedang diburu oleh beberapa orang bersenjata lengkap layaknya seperti hewan buruan. Diketahui, olahraga berburu ini adalah sebuah bisnis yang dijalankan oleh seorang pengusaha bernama Emil dengan dibantu tangan kanan yang bernama Jack. Selain untuk mencari kesenangan dan kenikmatan berburu yang berbeda, Emil juga menjadikan permainan ini sebagai bisnis untuk para orang kaya yang juga menginginkan sensasi berburu yang berbeda, yaitu menggunakan manusia sebagai target. Dan target mereka kali ini adalah seorang veteran perang tunawisma yang bernama Binder. Karena banyaknya anak panah yang menancap di tubuhnya, Binder pun akhirnya tewas terjatuh ke sungai. Brandy, was it worth it? Beberapa hari kemudian terlihat seorang wanita bernama Natasha yang datang dari luar kota untuk mencari ayahnya yang bernama Binder, yaitu seorang veteran perang yang kita lihat di awal film tadi. Setibanya di penginapan Binder, si pemilik penginapan memberitahukan kalau ayahnya sudah tidak tinggal di sini lagi karena tidak mampu membayar uang sewa. Dan semenjak itu, ayahnya pun menjadi gelandangan karena dipecat dari pekerjaannya. Natasha yang mendengar itu pun sangat dibuat kaget karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya semenjak ayah dan ibunya bercerai 20 tahun lalu. Dan selama ini dia hanya berhubungan dengan ayahnya melalui surat. Ketika kembali ke mobil, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh beberapa orang preman yang bermaksud untuk merampok Natasha. Namun beruntung ada seorang pria bernama Chan yang datang menolongnya. Next time, be more careful when you show your wallet. Setelah itu, Natasha pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ayahnya yang telah hilang. Namun detektif Mei mengatakan kalau polisi sekarang sedang mengadakan demo dan mogok kerja sehingga tidak bisa membantunya. Dan dia menyarankan agar Natasha mencari seseorang yang tepat untuk bisa membantunya. Natasha pun teringat dengan Chan dan langsung menemuinya di dermaga. Di sini, ia meminta bantuan kepada Chan untuk mencari ayahnya dengan bayaran yang cukup besar. Akan tetapi, Chan menolak tawaran tersebut dan lebih memilih pekerjaannya sebagai seorang buruh kapal. Namun ketika hendak berlayar, Chan ditahan oleh si penjaga karena masih memiliki hutang. Dan dia akan dipekerjakan lagi jika sudah bisa melunasi hutangnya. Karena tidak ada pilihan lagi, Chan pun kembali menemui Natasha untuk menyetujui tawaran yang diberikan Natasha sebelumnya. Okay, I changed my mind. What's your name? It's Nat.
Mereka lalu mulai melakukan pencarian dengan menemui teman Chen yang bernama Elijah, seorang veteran perang yang berada di perkumpulan para tunawisma. Dan ternyata Binder juga pernah tinggal di sini, namun dia telah menghilang dan hanya ditemukan barang-barang yang disimpan di dalam keranjang. Chan yang melihat brosur yang ada di dalam keranjang, seketika teringat dengan seseorang bernama Randall Po yang mempekerjakan para tunawisma untuk membagikan brosur tersebut. Yang kemudian mereka pun pergi menemui Randall Po berharap bisa mendapatkan petunjuk. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Jack muncul yang nampak seperti mengancam Randall. Dan karena tidak ingin ada keributan, Chan pun langsung mengajak Natasha untuk pergi. We're just leaving. Saat keluar dari sana, seorang polisi memberitahukan kalau mereka telah menemukan jasad ayah Natasha. They found your father's body. Detektif May mengatakan bahwa jasad ayahnya tersebut ditemukan terbakar di sebuah bangunan kosong. Dan sesuai dari hasil otopsi, kasus ini dinyatakan murni hanya sebuah kecelakaan. Was burned pretty badly. Di sisi lain, Randall yang sedang tidur, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jack dan Emil yang langsung menyerangnya. Terungkap, ternyata selain mempekerjakan para tunawisma untuk membagikan brosur, Randall juga bertugas untuk mencari para tunawisma yang hidup sebatang kara untuk diberikan kepada Emil, yang kemudian Emil gunakan sebagai target buruan. Namun di sini, Emil sangat dibuat marah karena Randall telah memberikannya Binder, yaitu seorang tunawisma yang masih memiliki keluarga dan sekarang keluarganya itu sedang mencarinya. Emil mengatakan bahwa kali ini ia akan mengampuninya asalkan Randall kembali memberikannya seorang veteran perang yang tidak memiliki keluarga. Dari hasil penyelidikannya, Emil mengetahui kalau Chen yang membantu Natasha mencari ayahnya itu adalah seorang mantan marinir yang sekarang bekerja sebagai buruh kapal. Sehingga Emil pun berpikir kalau musuhnya sekarang ini bukanlah orang sembarangan yang bisa diremehkan. Namun, meskipun sudah mengetahui itu, Emil malah tertarik untuk menjadikan Chan sebagai buruan. Would make a very interesting quarry. Yeah. Sementara Chan sendiri terlihat sedang pergi ke TKP tempat di mana jasad Binder ditemukan. Dan di sana ia berhasil menemukan kalung milik Binder yang berlobang. Namun tiba-tiba karena kejadian tersebut, Chan malah dianggap bersalah karena sudah berani melintasi pembatas polisi. Namun Chan mengatakan kalau di sana dia telah menemukan kalung milik Binder yang berlobang seperti bekas terkena peluru atau senjata tajam. Sehingga dia meyakini bahwa Binder tewas bukan karena kecelakaan, melainkan memang sengaja dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, dia meminta detektif May untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad Binder. I'll order a new autopsy. Real slow. But they do turn. Di lain tempat, Emil kedatangan seorang kliennya bernama Tuan Zenan yang ingin mengikuti olahraga berburu. Here we conducted hunts in Rio de Janeiro at Carnival. You have a client. Ourselves and only hunting combat veterans. Police, I'm sure that they would be interested if they were to find out. Sementara Randall menyiapkan target buruan mereka dengan membayar Elijah. Elijah yang memang membutuhkan uang pun langsung menerimanya meski tidak tahu permainan seperti apakah yang akan dia ikuti. Di sisi lain, seorang dokter yang melakukan otopsi mayat Binder kemarin terlihat panik ketika detektif May mengancamnya karena sudah memberikan laporan palsu. Dan detektif May memintanya untuk segera melakukan otopsi ulang. Takut kejahatannya akan terbongkar karena sudah menerima suap dari Emil, si dokter ini pun langsung membakar laporan hasil otopsi tersebut dan menceritakan tentang masalah ini kepada Emil. They want me to redo the autopsy on Binder. Can we buy her? Di tengah perbincangan, terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Jack yang sudah siap dengan pistolnya.
berpindah ke Elijah yang pergi ke suatu tempat untuk menemui Randolph. Namun yang muncul justru Emil bersama Jack. Where's Poe? Poe couldn't make it. Di sini, Emil meminta Elijah untuk mengikuti permainannya dengan bayaran $10.000 jika dia berhasil selamat berlari sampai ke sungai. Elijah yang mengetahui kalau nyawanya dalam taruhan tentu saja menolak tawaran tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lagi, Elijah pun dengan terpaksa mengikuti permainan ini. Elijah yang tersudut berhasil merampas senjata Tuan Zenon dan balik menyerangnya. Ketika sampai di tengah keramaian, Elijah pun berusaha meminta pertolongan kepada orang-orang di sana, namun tidak ada satupun yang peduli dengan dia. Hingga pada akhirnya, ia pun harus tewas terkapar di tengah jalan. Keesokan harinya, mayat Elijah pun ditemukan di tengah jalan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Chan yang merasa ini ada kaitannya dengan Randall, ia lalu mengajak May untuk menemui Randall di markasnya. Sedangkan Randall sendiri terlihat sedang tergesa-gesa ingin kabur dari markasnya. Namun ketika ingin berangkat, Jack tiba-tiba saja muncul membunuhnya. Saat bersamaan, detektif May, Chan, dan Natasha juga datang sehingga terjadilah baku tembak. Karena banyaknya musuh yang menyerang mereka, detektif May pun harus tewas dalam kejadian ini. Sementara Chan dan juga Natasha berusaha kabur dengan motor. Chan dan Natasha yang terkepung memutuskan untuk terjun dan mendarat di atas atap kereta. Namun 2 jam kemudian, jejak Chan dan Natasha yang kabur memasuki hutan berhasil ditemukan oleh mereka. Mengetahui kalau yang dia buru adalah orang yang berbahaya, Emil lalu menambah pasukan dengan membayar beberapa orang asasin kenalannya. Sementara Chan ternyata membawa Natasha ke rumah Paman Dove, tempat di mana dulu dia dibesarkan. Setelah menceritakan masalah yang sedang ia hadapi, Paman Dove lalu memberikan sebuah senjata kesayangannya kepada Chan. Yang kemudian Chan pun pergi dengan kuda untuk memancing musuh ke sebuah pabrik tua dekat sana. Tidak lama kemudian, Emil dan anggotanya malah datang ke rumah ini dan langsung melepaskan tembakan dengan membabi buta. Namun yang tidak mereka sadari, Paman Dove ternyata sudah memasang jebakan di tempat ini. Get the fuck down! You are a fucking buffalo. Dengan marah, Emil lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Chan melalui darat dan juga udara.
Hingga pada akhirnya, Chan pun berhasil memancing mereka ke sebuah pabrik tua dekat sana dan mulai membantai mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, Paman Dov dan Natasha juga datang ke tempat ini untuk membantu Chan menghadapi musuh. Namun sialnya, Paman Dov harus tertembak tepat di kakinya. Melihat Jack tangan kanan kesayangannya telah tewas, Emil pun sangat dibuat murka dan berteriak menentang Chan untuk duel. Oh, you son of a bitch! Take him and shot! Feel to behind there. Is there a winner here? Natasha dan Paman Dov yang ingin keluar dari tempat ini tiba-tiba saja diserang oleh Emil. Yang kemudian Emil pun menggunakan Natasha sebagai sandera agar Chan mau menyerahkan diri. Namun ketika Emil ingin melepaskan tembakannya, inilah yang terjadi. Hingga pada akhirnya, Emil dan semua anggotanya pun tewas tak tersisa. Sedangkan Chan, Paman Dov dan Natasha berhasil keluar dari tempat ini dengan selamat. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Hard Target 1993. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.